Bahkan kalau mau peres sedikit, asik. Kalau mau peres sedikit, film ini juga bercerita tentang game dan sebetulnya bisa membuka ruang buat para aktor juga kan, aktor-aktor yang main game teruntuk. Terpicu gitu, siapa tahu mau jadi atlet e-sport juga. Gitu. Siapa tahu ada yang pengen buat film tentang game lagi, kita nggak tahu. Iya. Tapi ini kayak baru pertama kali nih sih. Setahu aku kita ada sih, satu, mungkin. tapi memang dulu banget mungkin. Tapi sebenarnya yang nonton ini nih nggak harus orang yang main game aja kan? Nggak harus. Bisa relate juga nggak sih orang-orang kayak misalnya kayak gue kan nggak main game nih. Bisa relate juga? Bisa. Relate banget. Karena kan ini filmnya tentang mimpi gitu kan. Semua orang pasti punya mimpi gitu. Nggak cuma tentang pengen jadi pemain e-sport gitu. Pasti kan kayak kita semua ini punya mimpi gitu. Punya mimpi. Poin utamanya adalah soal ambisi, soal mimpi. Mimpi ya. Mimpi dan ambisi. Tapi dibarengi sama gesekan sama generasi atasnya, generasi kita yang menurut orang lain atau menurut generasi atas kita tuh kayak impian kalian kayaknya nggak realistis, impian kalian tuh kayaknya enggak masa depannya belum jelas gitu. Halo, welcome back to I Talk with Oki Alparesi. Apa kabar e-citizen di rumah? Selamat pagi, selamat malam, selamat subuh. Pokoknya ini kalau yang nonton I Talk ini pastinya di belahan dunia manapun. Gitu. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan kedatangan ada beberapa bintang tamu. Aku nggak usah sebutin beberapa ya. Kenapa? Karena hari kita membahas soal sebuah film yang kalau bisa dibilang ini sih saya baru pertama kali dengar film mengangkat sebuah kegiatan yang katanya kalau emak-emak tuh agak sebel ngeliat anak-anak main game di rumah gitu, goler-goleran ya kan, nggak ngebantuin emak gitu kan, tapi dijadiin film. Nah, kira-kira film apa? Tapi kita sambut dulu. Ini dia bintang tamu kita, Josia dan Ayas. Guys, thank you so much for coming ya to I Talk. Nah, ini kan tadi gue udah ngeliat dikit sih cuplikan-cuplikan filmnya ini kan. Ini unik banget. Sebenarnya mengangkat kisah nyata ya. Yes. Dari pro player Onyx Kairi. Betul. Yang sebenarnya film ini tuh menceritakan tentang apa sih? Sebenarnya kalau didetailkan, sebenarnya film ini tuh based on true event saja sebenarnya, bukan menceritakan yang bukan biopiknya seorang Kairi gitu. Sebenarnya emang based on true event. Film ini tuh sebenarnya roots-nya adalah ini film bercerita tentang mimpi. Proses sebuah pro player atau sebuah orang yang mengejar mimpi saja sebenarnya. Seseorang yang mengejar mimpi, mungkin ini bagi orang-orang atau orang-orang tua yang nggak paham tentang game. Mungkin nanti nonton film ini jadi mengerti nih. Betul. Udah main game aja lu, mungkin bakal kayak gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena udah ada contohnya gitu. Contohnya ya kan. Nah, daripada penasaran kita lihat dulu trailer itu seperti apa. Let's go. Ini bagi anak-anak MLBB ya, gamers ini pasti bakal relate lah ya dengan perjuangan seorang Kai ini. Tapi sebenarnya ini kan menceritakan tentang dunia e-sport yang sering kan dianggap cuman, aduh ngapain sih cuman main game doang gitu. Tapi menurut kalian apa sih sisi yang paling mengejutkan setelah kalian involved di project ini tentang game? Kebetulan kemarin baru banget kita ngebahas bahwa kita sempat promo-promo di emang berbagai media-media game juga kan. Iya. Kita tuh ngelihat jadi lembaran baru gitu loh, kayak di e-sport tuh ternyata emang banyak divisi-divisinya. Banyak yang menjanjikan juga pekerjaan-pekerjaan ya, kayak brand ambassador seorang e-sport maupun pro player tuh bukan cuma Mobile Legends, ada game-game lainnya juga. Banyak macamnya gitu gamenya. Jadi sebenarnya ada masa depan ya di games ini ya. Kelihatan banget. Bukan cuman kayak, kan kita ngeliatin orang main game ngapain sih gitu kan, cuma duduk doang, kadang gitu nongkrong sambil ngapain, ngopi gitu, sampai ternyata ada masa depannya. Iya. Bahkan kalau mau peres sedikit, film ini juga bercerita tentang game dan sebetulnya bisa membuka ruang buat para aktor juga kan, aktor-aktor yang main game teruntuk. Terpicu gitu, siapa tahu mau jadi atlet e-sport juga. Gitu. Siapa tahu ada yang pengen buat film tentang game lagi, kita nggak tahu. Iya. Tapi ini kayak baru pertama kali nih sih. Setahu aku ada satu, tapi memang dulu banget mungkin. Dulu banget ya? Nah, film ini tuh based on short film dulu aslinya. Awalnya. Akhirnya dibuat untuk yang versi lebih panjangnya. I see, oke. Nah,
tadi kita udah ngelihat kalian acting gitu ya di trailernya. Karakter nih, mau nanya karakter Ayas dan juga karakter Joshua ini sebenarnya apa, siapa namanya dan gimana? Dari Ayas dulu, silakan. Kalau aku di sini berperan sebagai Bebe, karakternya namanya Bebe. Bebe. Jadi dia tuh cewek, dandanannya tuh nyentrik gitu loh. Banget. Terus dia tuh kayak seorang rekruter Mobile Legend gitu loh, MLBB gitu. Terus muncullah di kehidupan tiga sekawan ini, Kai, Ido, dan Aurelio gitu kan. Sebenarnya kemunculan Bebe ini tuh membuat semangat mereka, ambisi mereka tuh ada gitu kan. Cuman di waktu yang bersamaan tiba-tiba muncullah konflik gitu. Yes, apa ya? Dari Berarti situ. kamu adalah rekruter dari orang-orang yang bertalenta ini gitu ya? Iya. I see. Tapi kamu emang orangnya nyentrik sebenarnya Enggak, biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Kayak beda banget gitu. Soalnya tadi kan kita udah lihat dari trailernya aja tuh kan kayak rambutnya warna-warni Iya, gitu iya, kan. iya. Pakaiannya juga kayak gitu. Aku ya kayak gini aja gitu, natural. I see. Asik. Jadi ini kayak memang 180 derajat dari kamu yang beda sebenarnya banget, iya. gitu ya. Oke. Kalau Joshua, Di lu berperan sebagai apa? Ini gue berperan sebagai Aurelio. Aurelio itu, jadi film ini bercerita tentang tiga sahabat, Ido, Kai, dan Aurelio. Aurelio ini memposisikan dirinya sebagai lemnya mereka jadi. Oh, perekat antara grup ini. Yes, Oke. kalau nggak ada Aurelio nih, menurut gue pasti akan pecah karena ego ketemu ego dan lain-lain. Kamu di tengah berarti. Yes, memposisikan diri sebagai orang yang bisa menengahkan mereka, mendengarkan mereka, dan dari background story-nya pun emang Aurelio bukan orang yang memang cheerful dan lain-lain itu sih. I see. Perekat di grup memang kayak biasa kalau di dalam sebuah pertemanan pasti ada yang gontok-gontokan. Orang penengah ini juga ada nih. Itulah sosok Aurelio yang perannya cukup penting ya di pertemanan ini gitu ya. Dan seberapa besar sih pressure? Kan tadi kan sebutin bahwa sih film ini sebelumnya udah ada film pendeknya. Gitu, dan ini adalah based on true story juga. Gimana nih kalian rasakan, apakah ada pressure nggak sih sebenarnya untuk memainkan film ini? Pressure pastinya, karena mengenal bahwasanya fanbase Mobile Legend, apalagi fanbase Kairi, e-sport gitu kan. sangat besar Ini gitu. banget. Jadi kita mohon maaf nanti kalau misalnya kita kurang sesuai harapan, tapi kita bisa menawarkan bahwasanya ini film yang sangat baik untuk ditonton, terutama kalian yang emang punya mimpi di dunia e-sport dan game sih. Cara nyampein pesan itunya tuh Yes. kayak gimana caranya supaya tersampaikan gitu buat penonton. Itu sih pressure-nya ke situ Itu aja. sih. Karena ini medianya tentang games kan, Kak. Apalagi kan fan games tuh lumayan besar ya, bisa Iya, lumayan lagi, gede banget betul. bahkan gitu kan. Kan baru turnamen kan kalau nggak salah Yes. beberapa bulan yang lalu MLBB di Jakarta kan. Waktu itu. Dan posisi Onyx sekarang kalau nggak salah nomor 1 nomor 1 Iya, di MPL. MPL namanya. Wow, pasti semakin udah Yes. posisi nomor 1, pasti kan pengikutnya tuh banyak banget gitu ya. Semoga diharapkan bisa nih tersampaikan. Tapi sebenarnya yang nonton ini nih nggak harus orang yang main game aja kan? Nggak harus Bisa relate juga nggak sih orang-orang kayak misalnya kayak gue kan nggak main game nih. Bisa Iya. relate juga? Bisa. Relate Karena banget. Karena kan ini filmnya tentang mimpi gitu kan. Semua orang pasti punya mimpi gitu. Nggak cuma tentang pengen jadi pemain e-sport gitu. Pasti kan kayak kita semua ini punya mimpi gitu. Punya mimpi. Kalau mimpi kita udah mati. Iya, jadi film ini tuh kayak mengajarkan tentang perjuangan seorang remaja ini gimana gitu untuk Kalau kata menggapai Niji, mimpi. mimpi adalah Kunci. gitu ya kan? Gitu. Nah, Kunci. kunci gitu. Kalau nggak ada mimpi kita nggak punya kunci, kita nggak bisa Iya. kemana-mana. Kita Nggak bisa terkunci gitu ya. Masuk, Benar keluar, sekali. susah. Yes, betul banget. Nah, selama proses syuting nih, ada nggak sih hal yang mungkin yang sulit untuk kalian pahami? Mungkin apakah kalian memang terjun di dunia e-sport juga? Karena kan misalnya bagi orang yang nggak pernah e-sport kan bingung nih istilah-istilah atau cara mainnya. Menurut kalian ada nggak sih kesulitan untuk memahami karakter kalian masing-masing? Kalau kamu kan 180 derajat bukan Ayas Beda banget nih gitu. Iya. Ada kesulitan nggak ya? Kesulitannya pasti ada, tapi berkat sering diskusi sama direktur kita, Yes. Kak Bernardus Raka, jadi kayak lebih mudah untuk dipahami gitu sih karakter Bebe ini gitu loh. Aku juga waktu itu sempat disuruh nonton satu film untuk jadi referensi karakter Bebe ini gitu sama dia. Waktu itu aku suruh nonton film Gone Girl. Aduh, itu freak banget lagi. Gue suka banget film itu. kan? Iya kan? Itu freak banget. Iya, Kamu jadi ceweknya si freak itu? kan. Nah, aku disuruh ngikutin ya referensi aja sih sebenarnya biar Ada kayak, kawan ini kita gimana lihat
si cewek ini tuh ketika marah dia kayak gimana gitu loh. Terus dia I see. cegil gitu kan enggak. Cegil ya. Kalau kamu, ini ada kesulitan nggak nih karakternya? Gue lihat sih kayak Josie aja Mirip sih ya, kayaknya. mirip ya. Nggak ada kesulitan untuk mengenali Mobile Legends itu seperti apa karena fun fact aku sempat hampir pro. Mungkin masuk dia. Sempat kalau dulu di masa-masa waduh lagi jenuh syuting dan lain-lain tuh biasa ngisi sama Mobile Legends. Mobile Legends. Tapi ternyata wah seru banget dan akhirnya berkompetitif tapi akhirnya ya ternyata memang mimpi tidak bisa dipaksakan ya. Iya. Gitu. Exactly. Dah, Insert Citizen ini kalau misalnya kita ngomongin cuma berdua, kayaknya nggak seru nggak sih? Kurang Nggak rame ya. Kurang rame gitu, kurang Kurang rame. ya. Kurang rame. Kita mau invite ini salah satu dari pemeran Trio. utamanya ya. Trio Kwek kalian. Iya. Ini dia, Rebong. Kling, ada aku deh. Tring. Lengkap deh dirinya gitu ya. Iya. Nah, Aduh, mohon maaf saya telat ya. enggak kamu nggak telat, emang konsepnya begitu kita. Emang konsep. Konsepnya emang dicicil-cicil Emang biar di sini ya, dikeluarin terakhir. dar Surprise. gitu Rebong yang terakhirnya gitu. Nah, Rebong tadi itu mereka udah cerita nih tentang karakternya nih. Yes. Kalau Rebong sendiri di sini berperan sebagai apa dan karakternya gimana sih? Aku berperan sebagai Ido di Nobody Love Sky. Jadi Ido ini salah dua dari salah dua dari persahabatan ini. Mereka bertiga kan, ada Kai, ada Aurelio, ada Ido. Gitu, dan Ido nih punya ambisi yang sama dengan Kai. Bercita-cita untuk menjadi pro player e-sport gitu, dan tapi dengan pastinya dia punya background ceritanya masing-masing gitu. Kayak Aurelio dia punya background karakternya sendiri. Ido juga seperti itu, dia punya background story sendiri kenapa dia bermotivasi akhirnya karakternya melakukan ini gitu. Sampai begitu juga Kai gitu. Jadi tapi perbedaan antara Ido dan Kai ini walaupun punya ambisi yang sama, tapi Ido nih karena dia punya background story yang lebih apa ya? Mungkin yang lebih gelap mungkin daripada Kai, lebih keras juga. Jadi dia pembawaan karakternya dia lebih tegas gitu, lebih tegas, lebih keras juga. Jadi dia apa yang sudah dia plan ya udah stick sama plan itu gitu. Ultra fokus ya kalau bisa dibilang berarti ya. Betul. I see. Berarti karakternya saling mengisi lah kalian sebagai tiga sahabat ini gitu ya. Betul. Nah, ini kan kalau bisa kita bilang dunia game ini nih deket banget sama kebiasaan anak-anak zaman sekarang, betul ya? Kalian main game gitu kan ya. Nah, bagaimana nih pendalaman karakter kalian di dalam film ini? Sempat belajar langsung sama orang yang pro player atau gimana nih caranya kalian? Bahkan kita ada satu momen itu kita workshop main Mobile Legends Main Mobile Legends bareng. Gitu. Iya. Kita dikasih satu hari pokoknya satu hari workshop. Ya udah cuma buat main Mobile game. Legends aja. Yes. Oh, lucu ya. Lucu. Kerjanya kayak orang suka ya. Iya, bahkan di Iya. set pun kita Main membuat game. turnamen antar cast dan Kru. Dan kru. Oh, jadi sebenarnya Gitu. kerja nggak sih kalian sebenarnya? Main Iya, ini. barusan project ini tuh Gitu. ketawa bener-bener. Iya. Tawa ya, iya. Seru. Apalagi bagi orang-orang yang memang into di game ini kayaknya selama syuting kayaknya gue main-main nih kayaknya gitu ya. Main-main sambil dibayar gitu. Nah, film ini kan banyak ngomongin soal ambisi kan bilang gitu dan juga tadi tekanan hidup juga. Menurut kalian nih, seberapa relate topik ini di kehidupan anak-anak remaja zaman sekarang? Kita tahu kan anak-anak Gen Z itu kan tekanannya banyak banget ya dari dunia nyata dan juga sosial media. Menurut Betul. kalian seberapa relate nih? Ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi kuliah 7 menit ya? Bukan kelas ya, Jadi bukan kuliah kelas. 7 menit ya? Relate. Seberapa relate sih kalau buat aku pribadi tuh sebagian besar mungkin enggak, tapi ada beberapa poin yang lumayan dekat sama aku karena film ini poin utamanya adalah soal ambisi, soal mimpi gitu, ya. mimpi dan ambisi. Tapi dibarengi sama gesekan sama generasi atasnya, generasi kita yang menurut orang lain atau menurut generasi atas kita tuh kayak impian kalian kayaknya nggak realistis, impian kalian tuh kayaknya enggak masa depannya belum jelas gitu. Tapi jadi soal diremehin itu lumayan dekat sama aku gitu. Jadi kayak ketika aku mengawali karir aku sebagai aktor di industri film sinetron gitu,
awalnya juga sangat diremehin seperti itu kayak ya aku dari kampung, aku dari Bengkulu. Jadi kayak orang-orang dulu tuh kayak apa sih Ray nih sama orang tuanya kayak ambisi banget buat jadi artis. Mau ngapain sih? Mau ngapain gitu sih? ya? Kita ini orang kampung gitu-gitu. Betul, Seth. Apalagi maksudnya pada saat itu ya, itu 2012 2013. Terus aku di kampung di Bengkulu. Ya stigmanya masih kayak gitu kayak jauh banget lah itu impian kayak gitu. Jadi kayak kalau soal ambisi dan mimpi yang diremehkan tuh lumayan deket sama aku. Jadi itu juga salah satu alasan aku untuk gabung sama project ini karena kedekatan itu sih. Untuk Lab juga ya. proven gitu loh. Bahwasanya mimpi itu sebenarnya semua valid gitu ya. Iya, Sebagai iya. saya kan mimpinya ya bukan mimpi jadi yang aneh-aneh gitu ya. Karena Iya. juga pemain film atau e-sport itu kan sebuah kegiatan yang positif sebenarnya gitu. Tapi menurut kalian nih, kenapa sih masih banyak terutama orang-orang yang lebih dewasa atau orang tua tuh menganggap e-sport itu tuh menjadi sesuatu dunia yang nggak serius gitu. Kira-kira kenapa sih? Apakah ada stigma-stigma harus kita luruskan di sini kira-kira? Karena kalau menurut gua dari skala di mana sebenarnya memang anak-anak seusia kita harus percaya bahwasanya apa yang mereka kejar itu adalah rute mereka sebenarnya. Kayak kenapa orang-orang tua tidak percaya kadang-kadang karena kita tidak berhasil untuk bikin percaya orang tua kita gitu. Bahwasanya setiap proses emang selalu ada gitu. Bahkan di tahap Kyrie di titik ini bahkan sampai sekarang aja orang-orang lihat bahwasanya ya Kyrie mah udah sukses gitu. Enak Ya banget tanpa ya, kita tahu Ya. bahwasanya ternyata struggle-nya tuh separah itu. Separah itu. Ya lebih ke bagaimana cara mereka melihat proses tersebut sih. Proses mengejar mimpinya sih sebenarnya. Betul. Di dalam proses itu juga ada tahapan-tahapan yang harus selalu misalnya gagal gitu ya kan. Jadi mungkin buat orang-orang tua mungkin boleh lebih open minded lagi karena kan dunia sekarang 2026 sama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lalu itu beda. Aduh, beda banget. Dulu kan anak-anak kecil impiannya pengen jadi polisi misalnya Dokter, gitu ya, dokter. gitu. Sekarang pengen jadi YouTuber. Yes. Yeah. Pengen jadi e-sport Gamers. atlet, Iya. gamers gitu kan. Jadi sebenarnya harus sekali. bisa menyesuaikan dengan zaman juga gitu Yes. ya. Dan harapan nih menurut kalian, apa sih yang bisa diambil atau esensi pesan yang penonton bisa dapat dari film ini? Mungkin bisa dari orang tua juga, atau orang yang lebih dewasa, atau dari pemain-pemain e-sport yang pengen reach mimpinya seperti Kai juga. Apa Ya, Ayah? pesannya ya, Ayah punya nih pesannya. dia nih. Apa pesan apa? Mau pesan bakso? Pesannya ayam. Pesan ayam. Jangan dong, nggak ada di sini. Pesannya tuh mungkin kayak ini tuh filmnya tuh menurut aku bisa masuk ke semua generasi sih, kayak generasi mama papa kita, orang tua kita, sama generasi kita yang sekarang gitu kan. Untuk orang tua tuh kayak mungkin biar lebih ngerti lagi sama mimpi anaknya tuh mau jadi kayak gimana gitu kan. Bukan berarti kayak kita mau di ngertiin terus, tapi kayak ketika anak punya mimpi tuh orang tua juga harus ikut berperan dalam kayak mungkin mengawasi Betul. gitu kan. Kayak kalau jadi atlet e-sport kan pasti main game terus gitu. Jangan kayak anaknya tuh main game terus tapi gak jadi apa-apa gitu kan. Kan jadinya sia-sia gitu. Tapi kalau misalnya ada peran dari orang tua juga yang Ada yang ngawasin. ngarahin. Jadi kayak iya ada yang ngarahin lagi kayak gitu sih. Sama apalagi ya kayak sebenarnya orang tua tuh mungkin kadang nggak setuju sama mimpi kita tuh bukan berarti dia tuh nggak sayang sama kita. Tapi mereka tuh takut kita tuh gagal kayak gitu. Khawatir aja Iya sebenarnya gitu khawatir ya. sebenarnya. Makanya hashtag kita adalah proof them them wrong. wrong. Prove them wrong. Tepuk tangan dulu ya. Semoga bisa prove them wrong gitu kan.